Eh, banyak pengalaman yang disampaikan, ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita, yang menarik tadi, bahwa kebiasaan eksekutif ya itu disodorkan terlambat seperti itu ya. Nah, biasanya kalau dibuat terlambat itu biasanya bagaimana orang tergesa-gesa untuk mengesahkan, biasanya seperti itu. Ya mudah-mudahan harapannya nanti pemerintahan yang baru itu tidak seperti itu. Dan kebetulan pemerintahan yang baru ini diusung oleh partai Bu Zainia sendiri. Ya mudah-mudahan itu tidak dilakukan, biar tidak pada bayi pasanan. Tak saya kemas setong pasanan lagi. Ya. Harapannya kan seperti itu ya, Mas Toto ya. Ya. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa ada surat edaran Menteri Keuangan ya, dan juga dipertegas oleh Gubernur Jawa Timur tadi. Ini adalah surat edaran Menteri Keuangan yang menyebutkan di poin A dan B di bawah bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan APBD 2021 secara hard copy dan soft copy paling lambat 31 Januari 2021 tahun anggaran berjalan. Artinya ada toleransi. Nah, kenapa saya belum berani mengatakan bahwa Situbondo itu belum ada APBD? Artinya masih ditarik diulur, ditarik diulur. Nah, dan ini detik-detik akhir acara ini mau dilaksanakan, saya baru tahu. Gitu. Nah, terus pemerintah daerah yang tidak menyampaikan APBD 2021 secara lengkap melampaui batas akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya mungkin yang sempat disampaikan melalui pernyataan-pernyataan baik dari legislatif maupun eksekutif, termasuk apa keuangan apa yang hangus katanya seperti itu ya. Penundaan gaji ditunda kan Mas ya, bukan hangus ya. Nah, jadi masih selamat ya. Harusnya hangus, harusnya permintaan masyarakat hanguskan gitu ya. Nah, itu beberapa pendapat dan kajian dari narasumber dan peserta ya. Sebelum ke peserta yang lain, saya kembalikan lagi ke Mas Toto. Kayaknya sudah mulai menghangat Mas Toto mendengar beberapa penjelasan dari peserta yang hadir tadi. Dipersilahkan kepada Mas Toto mungkin juga menanggapi soal usulan ya, apakah CLS akan dilanjutkan atau bagaimana, atau mau merubah ke class action atau bagaimana, sekaligus mintai kesanggupan Mas Saiful, siap turun jalan tidak kan kayak gitu ya. Dipersilakan kepada Mas Toto. Terus sebelumnya perlu saya sampaikan dan saya ingatkan bahwa acara ini terselenggara ya berkat kerjasama grup WA DPR Songot Center ya, ada DPR-nya juga di Situbondo, itu DPR jalanan ya. Nah, terus Fitkom ini forum informasi dan komunikasi ini ada di Kecamatan Kapongan. Terus M Cyber TV ini menyiarkan secara langsung, yang pelanggannya itu puluhan ribu di Kabupaten Situbondo. Artinya ini disaksikan langsung oleh masyarakat, meskipun pada malam hari ini kita tidak dihadiri oleh eksekutif dan legislatif ya, tetapi ini setidaknya sudah disaksikan oleh masyarakat, diketahui bahwa kondisi pemerintahan di Kabupaten Situbondo ya seperti ini untuk saat ini. Jadi itu terus juga disiarkan langsung di radio Ghost FM. Jadi itu dipersilahkan kepada Mas Toto. Kayak congkek. Tes. Oke, terima kasih Mas Inong. Terima kasih banyak juga kepada Mas Saiful selaku Ketua Umum GP Sakera terkait dengan
skema langkah-langkah ya. Jadi mungkin tidak kami bahas di sini karena memang pandangan itu ya tidak menjadi bagian untuk dibahas hari ini. Tapi masyarakat Kabupaten Situbondo dirugikan akibat langkah-langkah yang menurut saya salah dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Situbondo. Itu fakta dan nyata. Sebenarnya masih bisa kalau menurut saya langkah-langkah hukum dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain. Salah satunya yang bisa dilakukan saat ini lagi ramai, yaitu masyarakat miskin yang masuk dalam data AKP tidak bisa diobati secara gratis. Maka kelompok masyarakat yang tercantum dalam DTAKP itu juga bisa menggugat pemerintah daerah. Saya kira masyarakat semuanya bisa melakukan langkah-langkah hukum kalau menurut saya gitu. Lalu terkait dengan niatan kami mengatakan bahwa terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati, dan DPRD, saya tidak akan pernah menarik diri. Jadi sampai kapanpun bukan persoalan kalah menang. Kami melakukan ini semata-mata sebuah niatan yang menurut saya harus saya lakukan. Jadi harus saya lakukan. Jadi di salah satu di dalam tuntutan kami, dan itu yang akan dibuktikan di persidangan-persidangan nantinya tentunya, ya termasuk tegaknya hukum di negara kita termasuk di Kabupaten Situbondo. Undang-Undang Nomor 23 mengatur secara jelas tentang APBD, yaitu ketika bupati wakil bupati tidak bisa menyerahkan APBD sampai 1 bulan sebelum diakhiri, sebelum pengesahan, yaitu tepatnya 30 November. Dan saat ini menurut saya bupati dan wakil bupati atau pemerintah daerah belum menyerahkan APBD karena KUA PPAS yang saat ini masih carut marut. Maka sebenarnya harus sudah dikenai sanksi untuk tidak mendapatkan hak-hak keuangannya. Jadi hak-hak keuangannya. Jadi itu tidak boleh dibayarkan ini. Memang mungkin bupati dan wakil bupati periode sebelumnya yang saat ini sudah tidak terpilih lagi, yaitu Wabub dalam hal ini, yang sebelumnya mungkin sudah tinggal 1 bulan 2 bulan ini. Tapi bukan persoalan 1 bulan 2 bulan yang saya maksudkan, tapi tidak becusnya mengurus Kabupaten Situbondo, itu yang saya persoalkan. Termasuk tentunya DPRD ketika tidak melakukan fungsinya dengan baik, tidak memberikan teguran, tidak pernah menjadwalkan, atau tidak pernah sama sekali mengajak TAPD, mengajak bupati dan wakil bupati untuk membicarakan persoalan KUA PPAS dan APBD, maka layak dan wajib sifatnya karena memang undang-undang mengaturnya, ketika bupati, wakil bupati, dalam hal ini Pemda atau TAPD bersama DPRD tidak bisa mengesahkan sampai 30 November 2020, itu tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Jadi monggo nanti artinya di pengadilan, mari kita buktikan. Saya tidak setuju yang namanya dispensasi. Jadi nanti ketika bahwa kita diberikan ruang sampai 31 Januari, lalu juga tidak berlaku Undang-Undang Nomor 23, itu saya kira adalah diskriminasi hukum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo. Jadi mereka enak, Pak. Kami ini memberikan tugas, kewenangan dan kewajiban kepada mereka, bukan lalu kami tidak mensejahterakan mereka. Kita berikan hak keuangan dari mana? Yaitu dari pajak yang dipungut dari kita semua, yaitu masyarakat Kabupaten Situbondo. Sehingga saya tetap bersikukuh bahwa saya akan tetap melakukan gugatan, meskipun mungkin keputusannya nanti pemerintahan sebelumnya sudah mengakhiri kekuasaannya dan pemenang pilkada 9 Desember kemarin sudah memangku kekuasaannya, yang insya Allah kabarnya 17 Februari itu sudah akan dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo. Kami mengingatkan kepada mereka. Jadi kami menggugat sistem, Pak. Jadi Mas Saiful, ini sistem yang saya gugat. Jadi bukan karena saya tidak suka dengan bupati dan wakil bupati saat ini.
Bukan juga saya tidak suka dengan teman-teman di DPRD, tidak sama sekali. Jadi kami tidak punya tendensi hal tersebut. Kami murni agar mereka benar-benar ke depan dapat menjalankan fungsi dan tugas serta kewenangannya dengan baik. Dan salah satu tuntutan kami adalah agar pemerintahan Kabupaten Situbondo minta maaf kepada rakyat. Karena saat ini carut marutnya nyata, Pak. Ini yang saya dengar di pemberitaan bahwa masyarakat miskin yang tercatat di DTAKP yang ada di Kabupaten Situbondo itu memakai BLUD. Saya menyaksikan itu adalah sebuah pelanggaran, Pak. Sudah melanggar, tidak mengesahkan APBD, melakukan pelanggaran kembali. Perlu diketahui bahwa dana BLUD di Kabupaten Situbondo itu sebagai dana penunjang sarana dan prasarana. Jadi bukan untuk pengobatan masyarakat miskin. Dengan alasan apapun, apalagi saat ini, yang dimaksud penunjang sarana dan prasarana, umpamanya sewaktu-waktu karena di sini musim hujan, karena musim angin, lalu yang namanya genting tempat pasien kita rawat di rumah sakit, ambruk kena puting beliung. Mudah-mudahan tidak. Lah ini tapi kalau nanti uangnya habis dipakai untuk pengobatan, lalu siapa yang akan memperbaiki? Sedangkan APBD-nya juga tidak ada. Lah inilah yang saya sanksikan Bapak Ibu sekalian. Sehingga menurut saya tindakan mereka semakin kacau balau kalau menurut. Inilah perbuatan-perbuatan yang terus dilakukan. Artinya perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tindakan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Situbondo. Itu bukan tontonan yang baik Bapak Ibu sekalian. Memang mempunyai kebijakan baik kebijakan itu, tapi belum tentu benar kalau menurut saya. Ketidakbenaran itu dilalui dari sikap dan tindakan mereka karena sudah lalai dan abai untuk membuat APBD sesuai dengan aturan yaitu 30 November tahun 2020. Itu mungkin Mas Inong yang dapat saya sampaikan. Jadi saya tidak akan surut sedikit pun untuk melakukan gugatan-gugatan kepada pemerintahan daerah Kabupaten Situbondo dan meminta juga hasilnya nanti. Jadi kami yang jelas melalui pengadilan. Tapi sebenarnya tanpa keputusan pengadilan itu sudah harus disanksi Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana surat edaran bisa mengalahkan yang namanya undang-undang seperti ini? Lah hukum macam apa kalau menurut saya? Jelas di sini tidak ada tafsirnya lagi, yaitu tidak dibayarkan hak-hak keuangan. Bahkan kalau saya lebih jauh, termasuk tunjangan perumahan semuanya diterima berupa keuangan, itu juga tidak bisa dibayarkan karena itu bagian dari hak-hak keuangan. Kecuali sudah menempati rumah dinas, maka silahkan tempati karena itu tidak menempel kalau menurut saya yang dimaksud dengan hak-hak keuangan. Jadi kami keras bukan lalu membenci pemerintahan Kabupaten Situbondo, kami keras agar mereka segera kembali kepada jalur yang benar. Kami tuntutan meminta maaf. Kami juga meminta agar segera, ya jadi mohon maaf lah. Kami dalam tuntutan kami segera bertindak, berbuat bagaimana APBD tahun 2021 itu bisa segera disahkan. Terlepas adanya surat edaran. Jadi itu Mas Inong yang dapat saya sambungkan. Jadi mungkin ada pemikiran-pemikiran lain biar teman-teman yang lain juga bisa menyampaikan pendapatnya karena memang waktunya itu sudah juga mulai larut malam. Terima kasih. Masih panjang, Mas. Ya. Tetap semangat Mas Toto ya untuk gugatan CLS-nya. Maksud saya menyampaikan ini bukan mementahkan gugatannya, Mas. Artinya pengesahan APBD itu ada waktu. Tetapi soal molor dari ketentuan undang-undang itu pasti, kan seperti itu kan ya. Nah, artinya itu mudah-mudahan Mas Toto mendapat dukungan dari masyarakat, terutama GP Sakera mungkin ikut turun jalan dan sebagainya. Tetapi perlu diketahui bahwa yang digugat oleh Mas Toto dan kawan-kawan ini adalah sistem. Artinya kalaupun nanti Februari tanggal 17 itu adalah bupati yang baru, berarti termasuk bupati yang baru yang ikut digugat, seperti itu. Iya, pemerintahannya kan ya. Ya mudah-mudahan pada saat bupati yang baru dilantik tidak langsung mundur menarik gugatannya, seperti itu ya Mas ya. Oh enggak, oke.